Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Keisha Alifa Rukaya dari kelas Akuntansi Perpajakan 3B dengan NPM 217555052. Di sini saya akan menjelaskan materi terkait laporan Eruskas guna untuk memenuhi tugas akuntansi menengah yang telah diberikan oleh dosen saya, yaitu Pak Rusmianto. Materi yang pertama yaitu definisi laporan Eruskas. Jadi laporan Eruskas adalah laporan keuangan yang menyajikan jumlah aliran kas yang masuk ke perusahaan cash inflow dan jumlah aliran kas yang keluar yaitu cash outflow dan perubahannya selama satu periode tertentu. Kemudian laporan Eruskas mencakup kas dan sterkas, yaitu kas di tangan, simpanan, giro, dan tabungan, investasi jangka pendek yang sangat likuid, yaitu yang bisa dikonversi menjadi uang dengan jumlah tertentu dan memiliki resiko perubahan nilai yang tidak signifikan dengan jatuh tempo kurang dari 3 bulan. Kemudian Eruskas di perusahaan diklasifikasikan menjadi 3, yaitu Eruskas dari aktivitas operasi, Eruskas dari aktivitas investasi, dan Eruskas dari aktivitas pendanaan. Selanjutnya yaitu manfaat laporan Eruskas. Yang pertama, laporan keuangan ini membantu pemakai memperoleh informasi. Yang kedua, kemampuan perusahaan memperoleh kas. Yang ketiga, kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban. Yang keempat, menjelaskan laba akuntansi dan laba tunai. Yang kelima, pengaruh kegiatan investasi dan pembiayaan cash dan non-cash terhadap posisi keuangan perusahaan. Selanjutnya, Eruskas dan aktivitas operasi. Aktivitas operasi adalah aktivitas penghasil utama pendapatan entitas dan aktivitas lain yang bukan merupakan aktivitas investasi dan pendanaan. Kemudian, indikator utama menentukan apakah operasi dapat menghasilkan kas untuk melunasi pinjaman dan memelihara kemampuan operasi entitas, membayar dividen, dan melakukan investasi. Kemudian ada inflows yang terdiri dari 1. Penerimaan dari penjualan barang atau jasa, royalti, dan pendapatan lain. Lalu yang kedua ada penerimaan dari pendapatan sewa dan restitusi pajak. Yang ketiga yaitu penerimaan dari pemberian untuk bank dan penjualan sekuritas dari perusahaan efek. Dan untuk yang outflows yaitu ada pembayaran kepada pemasok barang dan jasa, lalu ada pembayaran untuk karyawan, yang ketiga pembayaran klaim asuransi, yang keempat pembelian efek atau perusahaan efek, yang kelima ada pengembalian kredit bank, lalu yang terakhir ada pembayaran biaya operasi. Lalu ada pelaporan Eruskas dan aktivitas operasi. Jadi entitas harus melaporkan Eruskas dan aktivitas operasi sesuai dengan menggunakan salah satu metode berikut. Yang pertama, metode langsung, yaitu kelompok utama dari penerimaan dan pengeluaran kas bruto diungkapkan. Lalu yang kedua ada metode tidak langsung, yaitu laba disesuaikan dengan mengoreksi transaksi non-kas, penangguhan atau akrual dan atau penghasilan atau beban yang terkait aktivitas investasi dan pendanaan. Kemudian pelaporan Eruskas ini dianjurkan menggunakan metode langsung karena menggunakan metode langsung itu informasinya sangat berguna. Kemudian beban penyusunan Eruskas dari aktivitas operasi adalah laporan laba rugi, aset lancar komparatif, dan liabilitas jangka pendek komparatif. Materi yang selanjutnya adalah Eruskas investasi. Aktivitas investasi adalah perolehan dan pelepasan aset jangka panjang serta investasi lain yang tidak termasuk ke dalam sterkas, yang mencerminkan pengeluaran untuk sumber daya yang dimaksudkan menghasilkan kas di masa depan. Dan bahan utama penyusunan adalah aset tidak lancar komparatif. Kemudian di dalam Eruskas investasi terdapat inflows yang terdiri dari penerimaan penjualan aset tetap, aset tidak berwujud, dan aset jangka panjang lain. Yang kedua, penerimaan kas dari kontrak future atau forward, future untuk pendanaan, penerimaan penjualan instrumen utang atau kas,
diperdagangkan. Lalu ada penerimaan kas dari pelunasan uang muka dan pinjaman dari pihak lain. Selain ada inflows, ada juga outflows yang terdiri dari pembayaran kas untuk membeli aset tidak tetap, aset tidak berwujud, biaya pengembangan dikapitalisasi, pembayaran kas dari kontrak future, forward swap untuk aktivitas rendanaan, pembayaran untuk pembelian instrumen, utang, ekuitas, ventura selain untuk diperdagangkan. Kemudian materi selanjutnya yaitu tentang arus kas pendanaan. Aktivitas pendanaan adalah aktivitas yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah serta komposisi kontribusi, modal, dan pinjaman entitas, dan dapat memprediksi klaim atas arus kas masa depan oleh para penyedia modal entitas. Dan selanjutnya yaitu ada bahan utamanya adalah liabilitas jangka panjang komparatif dan ekuitas komparatif. Kemudian di dalam arus kas pendanaan terdapat inflows yang terdiri dari 1. Penerimaan kas dari penerbitan saham. 2. Penerimaan kas dari penerbitan obligasi, wesel, pinjaman jangka pendek dan jangka panjang hipotek. Kemudian selain ada inflows, ada juga outflows yang terdiri dari pembayaran kas kepada pemilik untuk menarik atau menebus saham. Kedua, pelunasan pinjaman. Yang ketiga adalah pembayaran kas oleh lese untuk mengurangi saldo liabilitas terkait sewa pembiayaan. Selanjutnya ada bunga dan dividen. Arus kas bunga dan dividen diungkapkan secara terpisah dan diklasifikasikan secara konsisten. Kemudian ada bunga. Beban bunga dapat disajikan sebagai arus kas operasi atau pendanaan alternatif. Kemudian pendapatan bunga dapat disajikan sebagai arus kas operasi atau investasi alternatif. Kemudian dividen. Dividen yang dibayarkan dapat disajikan sebagai arus kas pendanaan atau operasi alternatif. Lalu pendapatan dividen dapat disajikan sebagai arus kas operasi atau investasi alternatif. Kemudian pajak penghasilan. Arus kas yang berkaitan dengan pajak penghasilan diungkapkan secara terpisah dan diklasifikasikan sebagai arus kas dari aktivitas operasi kecuali jika secara spesifik dapat diidentifikasi sebagai aktivitas pendanaan dan investasi. Dan jika diklasifikasikan secara terpisah, jumlah keseluruhan pihak dibayarkan dan diungkapkan. Untuk arus kas aktivitas operasi metode langsung, informasi mengenai kelompok utama, penerimaan kas bruto, dan pengeluaran kas bruto dapat diperoleh baik A. dari catatan akuntan entitas atau B. dengan menyesuaikan penjualan, beban pokok penjualan, dan pos-pos lain dalam laporan laba rugi komprehensif untuk 1. Perubahan persediaan piutang usaha dan utang usaha selama periode berjalan. 2. Pos bukan kas lainnya. 3. Pos lain yang berkaitan dengan arus kas, investasi, dan pendanaan. Aktivitas operasi dengan metode tidak langsung. Jadi dengan metode tidak langsung, arus kas bersih dari aktivitas operasi ditentukan dengan menyesuaikan laba atau rugi bersih dari pengaruh 1. Perubahan persediaan dan piutang usaha serta utang usaha selama periode berjalan. 2. Pos bukan kas seperti penyusutan, penyisihan, pajak ditangguhkan, keuntungan, dan kerugian. Valuta asing yang belum direalisasi serta laba entitas asosiasi yang belum dibagikan. Dan yang ketiga, semua pos lain yang berkaitan dengan arus kas investasi atau pendanaan. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan tentang materi laporan arus kas. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.